Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beta Adelia dari Prodi Agroteknologi semester 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sprayer elektrik untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah Mekanisme Pertanian yang diampu oleh Bapak Nusron Habibur Rahman, SEMMA. Yuk simak video berikut ini. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian sprayer elektrik CBA. Sprayer elektrik CBA seperti yang dilihat pada video berikut adalah alat penyemprot yang menggunakan tenaga listrik untuk menyemprotkan pestisida dan pupuk pada tanaman. Alat ini dirancang dengan kapasitas tangki 16 liter, sehingga mampu menampung jumlah cairan yang cukup untuk aplikasi pertanian dalam satu waktu. Sprayer ini dilengkapi dengan beberapa tipe nozzle yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan penyemprotan, memungkinkan pengguna untuk memilih jenis semprotan yang paling sesuai untuk berbagai jenis tanaman dan kondisi lingkungan tertentu. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagian pada sprayer elektrik CBA. Sprayer elektrik CBA ini memiliki beberapa bagian utama yang berfungsi untuk memastikan kinerja optimal dalam penyemprotan. Berikut adalah penjelasan mengenai bagian-bagian tersebut. Yang pertama yaitu nozzle. Nozzle adalah komponen penting dari sprayer yang menentukan karakteristik semprotan, termasuk pengeluaran, sudut penyemprotan, lebar penutupan, pola semprotan, dan pola penyebaran. Desain nozzle dapat bervariasi untuk menghasilkan berbagai ukuran droplet sesuai dengan kebutuhan aplikasinya. Yang selanjutnya yaitu ada tangki. Tangki adalah wadah tempat larutan pestisida atau bahan kimia lainnya disimpan sebelum disemprotkan. Kapasitas tangki dapat bervariasi tergantung pada model sprayer dan biasanya terbuat dari bahan anti karat untuk mencegah kerusakan akibat bahan kimia. Yang selanjutnya yaitu ada pipa penyalur menghubungkan tangki dengan nozzle dan bertugas menyalurkan larutan cairan dari tangki menuju nozzle saat proses penyemprotan berlangsung. Selanjutnya yaitu saringan. Saringan ini berfungsi untuk menyaring partikel-partikel besar dalam larutan agar tidak menyumbat nozzle saat proses penyemprotan. Ini penting untuk menjaga aliran cairan tetap lancar dan efektif. Pada sprayer ini ada alat pengukur tekanan. Alat pengukur tekanan ini dilengkapi dengan alat pengukur tekanan yang membantu pengguna memantau tekanan di dalam sistem sehingga dapat memastikan bahwa penyemprotan dilakukan pada tekanan yang tepat. Nah, pada alat pengukur tekanan tersebut dilengkapi dengan klip pengatur semprotan. Klip ini digunakan untuk mengatur aliran cairan yang keluar dari nozzle, memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan volume semprotan sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan dan mempraktekkan penggunaan sprayer elektrik CBA. Yang pertama, persiapkan alat dan bahan sebelum menggunakan sprayer. Pastikan semua bahan yang akan disemprot telah disiapkan. Isi tangki sprayer dengan larutan yang sesuai dengan kebutuhan pertanian Anda. Kapasitas tangki sprayer CBA adalah 16 liter, sehingga Anda dapat mengisi hingga batas maksimum tersebut. Untuk yang kedua yaitu memastikan ketersediaan daya sprayer elektrik CBA dilengkapi dengan aki atau baterai yang dapat diisi ulang atau rechargeable. Pastikan baterai dalam keadaan terisi penuh sebelum digunakan. Dalam satu kali pengisian penuh, alat ini dapat digunakan untuk menyemprot sebanyak 15-18 tangki. Yang ketiga yaitu mengatur tekanan semburan. Sprayer ini memiliki potensio kontrol yang memungkinkan pengguna untuk mengatur tekanan semburan sesuai kebutuhan. Pastikan untuk menyesuaikan tekanan agar hasil semprotan lebih halus dan merata. Menggunakan sistem pompa sprayer CBA memiliki dua sistem pompa, elektrik dan manual. Untuk penggunaan yang lebih praktis, aktifkan sistem pompa elektrik dengan menyalakan alat setelah memastikan keran output terbuka. Jika ingin menggunakan sistem manual, Anda bisa memompa secara manual sesuai kebutuhan.
Yang selanjutnya yaitu melakukan penyemprotan. Arahkan nozzle ke area yang ingin disemprot dan tekan tombol untuk memulai penyemprotan. Dengan desain nozzle yang beragam, Anda dapat memilih tipe nozzle yang paling sesuai untuk aplikasi tertentu. Yang keenam yaitu mematikan alat setelah penggunaan. Setelah selesai menyemprot, tutup keran output dan matikan alat secara otomatis karena fitur cut off akan bekerja ketika keran ditutup. Ini membantu menghemat daya baterai dan menjaga keamanan alat. Yang terakhir yaitu perawatan alat setelah penggunaan. Bersihkan tangki dan nozzle dari sisa-sisa larutan untuk mencegah kerusakan pada alat di masa mendatang. Pastikan juga untuk menyimpan sprayer di tempat yang kering dan aman. Yang selanjutnya yaitu perawatan sprayer elektrik. Perawatan sprayer elektrik sangat penting untuk memastikan alat ini berfungsi dengan baik dan memiliki umur yang panjang. Berikut adalah langkah-langkah perawatan yang dapat dilakukan. Yang pertama, pembersihan selang dan nozzle. Langkah pertama dalam perawatan sprayer elektrik adalah memeriksa bagian selang dan nozzle. Kotoran atau sisa pupuk dan pestisida seringkali menyumbat saluran ini. Jika terdapat banyak kotoran, bersihkan terlebih dahulu. Namun, jika selang sudah mampet akibat pemupukan kotoran, sebaiknya ganti dengan selang baru. Untuk yang selanjutnya adalah memeriksa klep. Klep pada sprayer juga perlu diperiksa secara berkala. Klep yang lengket dapat menyebabkan alat tidak berfungsi dengan baik. Pastikan klep bergerak dengan lancar dan tidak ada kotoran yang menghalangi. Cek daya baterai. Jika tekanan air terasa kurang deras, periksa indikator baterai. Jika daya listrik mulai melemah, segera isi ulang baterai selama sekitar 4 jam agar terisi penuh kembali. Hindari penggunaan saat kondisi baterai hampir habis, karena dapat memperpendek umur baterai. Yang keempat yaitu memperbaiki kebocoran di nozzle. Jika air mengalir melalui sisi nozzle dan tidak terpancar dengan baik, buka nozzle dan lapisi isolasi untuk mencegah kebocoran lebih lanjut. Jika kebocoran masih terjadi setelah perbaikan ini, ganti nozzle lama dengan yang baru. Selanjutnya yaitu periksa saklar on-off. Saklar on-off juga sering menjadi masalah jika sprayer tidak menyala setelah digunakan. Putar knob potensio searah jarum jam untuk mengecek kondisi pompa menggunakan ovometer. Jika sudah mati, segera ganti saklar tersebut. Untuk yang keenam yaitu pembersihan setelah penggunaan. Setelah menggunakan sprayer elektrik, penting untuk membersihkannya segera agar sisa obat atau pupuk tidak mengendap di bagian ujung nozzle atau pipa semprot yang dapat menyebabkan penyumbatan di kemudian hari. Yang terakhir yaitu penyesuaian posisi lubang nozzle. Posisi lubang nozzle yang kurang tepat juga dapat mempengaruhi aliran air dari sprayer. Pastikan untuk memutar knob pada ujung nozzle hingga air memancar dengan baik. Dengan mengikuti langkah-langkah perawatan ini secara rutin, petani dapat memastikan bahwa sprayer elektrik mereka tetap dalam kondisi optimal dan siap digunakan kapan saja. Sekian materi dari saya, jika ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.